Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmatullah, SPD MSI, dan rekan-rekan dari kelas 2N Pasca Sarjana Pendidikan MIPA yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, kelompok 10 akan mempresentasikan materi ISO dan etika lingkungan. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sukoco, dan teman saya Feni Herliani dan Anissa Azara. Pertama yang akan saya sampaikan adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ISO 14000? Yang kedua, bagaimana perkembangan ISO 14000 di Indonesia? Yang ketiga, apa saja manfaat dari ISO 14000? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan etika lingkungan? Yang kelima, apa saja jenis-jenis dari etika lingkungan? Yang keenam, apa saja prinsip-prinsip dari etika lingkungan? Yang ketujuh, bagaimana penerapan etika lingkungan hidup? Di sini saya akan membahas pengertian ISO 14000. ISO 14000 adalah standar sistem pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan pada bisnis apapun, terlepas dari ukuran, lokasi, atau pendapatan. Tujuan dari standar ini adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bisnis dan untuk mengurangi polusi dan limbah yang dihasilkan oleh bisnis. Jadi, perusahaan yang sudah mengantongi izin ISO 14000, perusahaan tersebut sudah melakukan pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga limbah ataupun polusi itu dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak akan merugikan lingkungan sekitar atau warga sekitar. ISO 14000 di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan standar ISO 14000 dalam pengelolaan lingkungan di dunia industri. Negara Indonesia telah menerapkan standar ISO dari tahun 1993. Di Indonesia terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri ataupun jasa. Nah, dalam mendapatkan standar ISO 14000, perusahaan tersebut harus mendaftarkan perusahaannya ke lembaga ISO tersebut. Nah, setelah mendaftar atau mengisi formulir, maka badan ISO tersebut akan mengaudit perusahaan tersebut. Nah, akan tetapi tidak semua perusahaan Indonesia telah mengantongi standar ISO 14000 karena masih sering kita temukan perusahaan atau PT yang secara tidak langsung atau dengan sengaja itu membuang limbah pabrik atau buangan proses industri ke dalam sungai, sehingga akan mencemari lingkungan sungai dan akan merusak ekosistem lingkungan pada sungai tersebut, dan tentunya pasti akan merugikan masyarakat karena berdampak pada polusi udara yang menyebabkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, perkembangan standar manajemen lingkungan. Standar ISO 14000 tersebut mengalami perkembangan. Yang pertama, sistem manajemen lingkungan, spesifikasi dengan panduan penggunaan, yaitu pada ISO 14001. Selanjutnya, sistem manajemen lingkungan, pedoman umum, prinsip sistem dan teknik pendukung pada ISO 14004. Selanjutnya, pedoman audit lingkungan, prinsip umum pada ISO 14010. Selanjutnya, pedoman untuk pengauditan lingkungan, prosedur audit, pengauditan sistem manajemen lingkungan pada ISO 14011. Yang terakhir, pedoman audit untuk lingkungan, kriteria kualifikasi untuk auditor lingkungan pada ISO 14012.
Selanjutnya, manfaat ISO 14000. Yang pertama, pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi. Jadi, ketika organisasi sudah mengantongi standar ISO 14000, organisasi tersebut sudah memiliki tahapan-tahapan bagaimana caranya mengelola hasil atau sisa produksi yang berupa produksi jasa atau produksi manufaktur, sehingga dalam pengelolaannya tidak akan merugikan lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk menyediakan tools yang berguna dan bermanfaat dan fleksibel sehingga mencerminkan organisasi yang baik. Nah, ketika organisasi sudah memiliki ISO 14000, maka organisasi tersebut sudah memiliki citra baik di mata masyarakat. Karena untuk mendapatkan ISO 14000 tersebut perlu adanya audit terlebih dahulu. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengatasi risiko lingkungan yang mungkin timbul. Selanjutnya, dapat menekan biaya produksi dengan mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Nah, ketika perusahaan atau organisasi sudah mempunyai standar ISO 14000, ketika bekerja sama dengan organisasi lain, pasti organisasi lain tersebut juga percaya atau yakin bahwa kerjasama tersebut akan berjalan dengan baik. Manfaat selanjutnya yaitu memberikan jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Selanjutnya, dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperbesar pangsa pasar. Selanjutnya, menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya, mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi para pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika lingkungan, jenis etika lingkungan, dan prinsip etika lingkungan. Yang pertama, saya akan membahas tentang etika lingkungan dulu. Apa sih artinya? Jadi, etika lingkungan itu berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Di samping itu, etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis etika lingkungan. Etika lingkungan itu disebut juga sebagai etika ekologi. Maka dari itu, etika ekologi akan dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Maksudnya, secara umum etika ini itu menekankan pada hal-hal berikut. 1. Manusia terpisah dari alam, mengutamakan hak-hak manusia atas alam, tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya.
Yang keempat, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Yang kelima, norma utama adalah untung rugi. Yang keenam, mengutamakan rencana jangka pendek. Yang ketujuh, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk, khususnya di negara miskin. Dan yang terakhir, menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah etika ekologi dalam. Maksudnya adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Nah, secara umum, etika ekologi dalam itu menekankan pada manusia bagian dari alam, menekankan hak hidup makhluk lain, prihatin atas perasaan semua makhluk, dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, menghargai dan memelihara tata alam, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem, dan yang terakhir, mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif, yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Dan yang selanjutnya adalah tentang prinsip etika. Di sini prinsip etika lingkungan ada 7. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Jadi, manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun makhluk lain dalam komunitas ekologis seluruhnya. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Jadi, karena setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apapun tujuan itu, oleh karena itu manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab untuk menjaganya. Yang ketiga, solidaritas kosmik atau cosmic solidarity. Prinsip ini berfungsi sebagai pengendali moral untuk mengharmonisasikan manusia dengan ekosistemnya, dan untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis. Solidaritas ini juga mendorong manusia untuk mengutuk dan menentang setiap tindakan yang menyakitkan binatang tertentu atau bahkan memusnahkan spesies tertentu. Dan yang keempat adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian atau caring for nature. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Yang kelima yaitu prinsip no harm. Maksudnya adalah prinsip ini tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini, seperti merawat, melindungi, dan menjaga kelestarian alam. Yang keenam adalah prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas, cara hidup yang baik, dan bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Nah, prinsip ini teruntuk pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kepada rekan saya, Ibu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Herliani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan etika lingkungan hidup. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian dari etika lingkungan hidup. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan etika lingkungan hidup, bagaimana penerapannya dan di mana saja penerapan etika lingkungan hidup ini bisa dilakukan. Nah, jadi sikap ramah terhadap lingkungan hidup itu harus menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Yang pertama ini ada penerapan etika lingkungan hidup di lingkungan keluarga.
Nah, lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak untuk memberikan tuntunan atau contoh-contoh nilai kebaikan yang diterapkan dari orang tua ke anak. Nah, lingkungan keluarga ini juga merupakan tempat yang sangat efektif untuk dapat menanamkan nilai-nilai etika lingkungan hidup. Yang pertama, ini ada menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. Di sini jadi setiap orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk dapat memelihara dan menjaga bunga-bunga atau pohon-pohon yang ada di pekarangan rumah dengan cara menyiramnya dan juga memberi pupuk secara rutin agar tumbuhan dan bunga-bunga bisa tumbuh dengan subur, sehat, dan juga indah. Yang berikutnya ada membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini juga orang tua bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk membuang sampah secara benar, yaitu ke tempat sampah, dan juga bisa menyiapkan atau menyediakan tempat sampah di setiap sudut ruangan agar setiap anggota keluarga ini tidak ada yang membuang sampah di sembarang tempat. Yang berikutnya itu ada memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah secara rutin. Nah, artinya setiap anggota keluarga ini mempunyai kewajiban untuk membersihkan rumah dan pekarangan rumahnya secara rutin agar rumah ini selalu dalam keadaan bersih dan juga tidak kotor. Yang berikutnya ada penerapan etika lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Nah, jadi kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan juga di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup pelajaran mengenai lingkungan hidup atau etika lingkungan hidup. Nah, ini semua sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan, seperti misalnya pembahasan atau lingkungan mengenai isu lingkungan hidup. Nah, di sini siswa bisa saja diberi satu topik mengenai permasalahan lingkungan hidup, lalu apa penyebabnya, dan juga bagaimana solusi dalam penanggulangan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua ada pengolahan sampah. Nah, di sini sampah bisa dijadikan atau diolah menjadi suatu material yang lebih mempunyai nilai ekonomis. Nah, di sini juga bisa menerapkan guru memberikan tugas kepada siswa-siswinya untuk dapat membuat suatu produk dari limbah atau sampah bekas yang bisa mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi untuk dijual. Kemudian yang berikutnya ada penanaman pohon. Nah, di sini juga pihak sekolah bisa mengajak seluruh warga sekolah untuk dapat melakukan gerakan penanaman pohon. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk agar lingkungan sekolah ini menjadi asri, sejuk, dan banyak oksigen. Kemudian yang berikutnya ada penyuluhan kepada siswa. Nah, penyuluhan kepada siswa ini bisa guru memberikan penyuluhan mengenai lingkungan, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan juga sehat. Dan juga bisa juga dari penyuluhan siswa ini agar siswa itu diminta jadi penyuluhan kepada siswa ini guru bisa memberikan materi mengenai bagaimana menjaga lingkungan sekolah itu tetap terjaga kebersihannya. Yang berikutnya ada kegiatan piket dan juga Jumat bersih. Nah, kegiatan piket dan Jumat bersih ini bisa dilakukan oleh setiap warga sekolah. Nah, khususnya setiap kelas. Jadi, bisa dibuatkan jadwal piket oleh KM dan bisa dilakukan sebelum KBM maupun setelah KBM. Kemudian yang berikutnya ada penerapan etika lingkungan hidup di lingkungan masyarakat. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan. Kedua, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di sini tujuannya dipisahkan agar memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali.
Yang berikutnya ada melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Nah, artinya kegiatan kerja bakti ini bisa dilakukan secara rutin, bisa seminggu sekali, bisa sebulan 2 kali. Tujuannya untuk menjaga tetap lingkungan tinggal atau lingkungan sekitar tetap terjaga kebersihannya. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih bisa diperbaharui. Nah, ini kesimpulannya. Dalam mengelola permasalahan lingkungan, perusahaan harus mempunyai acuan yang bisa dijadikan standar untuk melakukan sistem manajemen lingkungan. Dalam hal ini telah ada organisasi internasional di bidang standarisasi dengan nama International Organization for Standardization atau ISO, dan telah mengeluarkan standar dalam bidang pengolahan lingkungan yang disebut dengan ISO 14000. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan video kami. Semoga pemaparan atau penjelasan dari kelompok 10 ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.